Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan kali ini kita akan membahas upaya untuk sadar lingkungan lewat mural. Betul. Kalau kita berbicara tentang lingkungan, banyak sekali hal-hal berkaitan dengan lingkungan, mulai dari pemanasan global lah, pencairan di kutub lah, segala macam. Banyak hal yang kemudian sangat mengkhawatirkan kita semuanya. Itu levelnya dunia. Betul. Tapi kalau kita boleh berbicara levelnya Indonesia, seperti itunya, apalagi level regional sendiri, kita tahu bahwasanya tidak hanya pemerintah yang harus bekerja keras untuk menyelamatkan lingkungan, tapi kita juga berbagai pihak, kita warga juga harus menyelamatkan, mulai dari hal yang kecil. Apa itu? Sadar lingkungan. Dan sadar lingkungan itu bisa dimulai dari self-awareness atau kesadaran diri sendiri. Betul, nah kesadaran diri sendiri dan sadar lingkungan ini, Matt, bisa diinterpretasikan oleh komunitas-komunitas yang kreatif dengan membuat mural atau graffiti nih, Matt. Betul. Jadi memang coret-coret itu tidak melulu identik dengan kesemrawutan, dan ini dibuktikan atas hadirnya komunitas mural Depok nih, Matt, yang memanfaatkan tembok di sejumlah jalanan di kota Depok sebagai media seni yang disampaikan dalam bentuk mural maupun graffiti, macam-macam deh. Macam-macam ya. Ingat, mural itu berbeda dengan vandalisme. Karena mural itu adalah seni. Nah, untuk membahas bagaimana cara teman-teman membuat mural yang ada di Depok, kita akan membahasnya setelah tayangan berikut ini. Kegiatan coret-coret dinding ala komunitas mural Depok 1 ini berbeda dengan aksi vandalisme yang umum terjadi di lingkungan masyarakat. Goresan cat para seniman mural ini justru berisi ajakan kepada masyarakat untuk bersama menjaga lingkungan mereka. Seperti yang terlihat di Kampung Jati Jajar Depok, Jawa Barat, lokasi yang bersebelahan dengan Sungai Kalibaru ini kerap menjadi tempat muda-mudi berkumpul dan melakukan kegiatan negatif. Dengan modal dana swadaya dan pribadi, komunitas mural Depok bersama pemuda setempat menyulap gang kampung mereka menjadi media kampanye lingkungan. Selain bisa menghilangkan kesan kumuh dan tidak terawat, gambar mural karya komunitas mural Depok ini hendak mengajak masyarakat setempat untuk turut serta menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan dari aksi vandalisme. Ini namanya good job, karena mereka sudah menghias, melukis dinding-dinding. Kalau biasanya ada tulisan-tulisan pakai cat spray itu ya. Nah, sekarang pakai yang mural-mural jadi indah. Dan bisa buat swafoto juga ya. Nah, pastinya ya, nanti kita foto-foto di sana. Agak jauh sih, tapi nggak apa-apa ya. Oke, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia, Iwan Sopian selaku Ketua Komunitas Mural Depok dan juga Sulis Listanto selaku Koordinator Komunitas Mural Depok. Kita langsung sapa, ada Mas Iwan dan Mas Sulis. Halo Mas Iwan, Mas Sulis, apa kabar? Selamat datang di Halo Indonesia. Ini sangat menginspirasi sekali. Kalau biasanya anak-anak muda itu biasa identik dengan vandalisme, coret-coret nggak bertanggung jawab, tidak indah seperti itu. Tapi ini kemudian muncul mural. Apa yang membuat akhirnya teman-teman komunitas mural Depok melakukan hal ini, Mas Iwan? Ya tujuannya sih untuk ngerangkul juga sih ya gitu. Jadi jangan cuma vandalisme aja gitu. Kalau emang pengen berkarya, yuk kita gabung. Kita juga bisa ngasih edukasi ke dia. Oke, tapi kalau boleh tahu sebenarnya sebelum ada aksi mural ini sendiri, bagaimana kondisi ada di sana? Apakah memang ada vandalisme atau lain sebagainya? Lebih ke kayak coret-coretan, Mbak. Banyak coretannya sih, coret-coretan. Oke, jadi daripada ada coret-coretan yang akhirnya jelek gitu ya, mengotori dinding dan membuat kumuh, lebih baik ini akhirnya diorganisir dan dibuat menjadi wadah untuk berekspresi, membuat karya seni yang memang bisa akhirnya dinikmati oleh warga di sana gitu ya. Awalnya bisa terbentuk komunitas mural Depok ini gimana, Mas, ceritanya? Gimana, Pak? Oke, ke Mas Sulis ya. Berawal dari kegiatan relawan berwarna waktu itu ya. Sebelumnya relawan berwarna ini kegiatan di Kolong Dipo waktu itu. Kita mewarnai dari tempat kumuh. Kolong Dipo terkenal lah di Depok itu. Sempat viral juga. Nah itu dari situ, dari setelah relawan berwarna itu kita rubah menjadi mural Depok. Karena ternyata teman-teman komunitas pemural ini lumayan banyak. Akhirnya kita buat komunitas mural Depok. Oke, apakah memang teman-teman yang ada di sana ini memang basicnya sudah pemural atau memang ada yang start from zero banget untuk kemudian belajar? Jadi memang sebagian sudah ahli lah ya. Sudah ahli. Sebagian lagi pemula, artinya mereka memang benar-benar mau belajar, mau ikut gitu loh.
mau ikut memperindah lingkungan juga. Gitu. Oke, Mas Uli sebagai salah satu koordinator gitu ya, mungkin boleh dong dijelasin ke pemirsa di rumah sebetulnya bagaimana sih peran mural itu dalam pelestarian lingkungan, Mas? Peran mural saya pikir sangat berdampak kepada masyarakat ya, artinya di samping memperindah, juga bisa mengedukasi masyarakat, sebab mural sendiri itu kan pesan moral. Pesan moral terhadap masyarakat juga lingkungan gitu. Ya kita di samping untuk bersuah foto gitu ya. Itu sangat-sangat membantu lah untuk masyarakat. Oke, karena memang berisikan pesan-pesan moral yang positif yang artinya juga mengajak masyarakat mungkin untuk cinta lingkungan, kemudian juga memang lebih indah dilihat gitu ya, jadi lingkungannya lebih tertata dari yang tadinya kumuh. Nah untuk pemilihan lokasinya sendiri gimana sih Mas? Biasanya disurvei dulu atau yang kira-kira udah ada coretan aja dittimpa? Ya. Kalau untuk pemilihan lokasi kadang by request. Kadang-kadang by request gitu. Ada jadi penduduk atau sebuah komunitas bisa juga gitu. Mereka request kepada kami gitu. Entah itu Karang Taruna atau tokoh masyarakat, biasanya dia punya area dinding gitu, lumayan besar. Nah, mereka request undang kami untuk datang ke situ dengan biaya swadaya. Oke, kalau terkait dengan tadi dijelaskan ada pesan moral dan ada pemilihan lokasi, meskipun ya terkadang ada special by request seperti itu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang upaya sadar lingkungan, ada pesan moral dan ada pemilihan lokasi, ada tidak kemudian spot-spot tertentu, misal ada tembok di pinggir kali, berarti tema muralnya harus sesuai dengan tidak boleh buang sampah atau seperti apa? Kebetulan kemarin hanya penghijauan temanya, jadi di samping penghijauan, spot selfie kemarin itu yang di Jati Jajar pintu air itu hanya itu aja sih mereka requestnya gitu. Paling kalaupun ada paling berupa teks gitu. Teks kalau gambarnya itu kayak googling atau penghijauan. Di pohonnya tuh kita kasih plang terus ada tulisannya. Oke, jadi tulisan sama gambarnya itu harus setema gitu ya. Oke, nanti kita mau tanya juga nih ke Mas Iwan tentang saat ini udah berapa banyak anggotanya, kemudian kegiatan-kegiatan apa aja sih yang dimiliki oleh komunitas Mural Depok ini. Tapi tahan dulu jawabannya ya Mas. Kita akan kembali sesudah jeda yang satu ini, tetap bersama kami di Bincang Hal Indonesia.